Apa kabar hari ini anak-anak ibu yang ganteng dan cantik? Wah, semoga sehat-sehat terus ya nak. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, cuci tangan. Dan tak lupa kalian harus tetap semangat ya nak, walaupun kita belajar hanya melalui via WhatsApp. Baiklah, kali ini kita akan memasuki pembelajaran pada subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Nah, coba anak-anak ibu dibuka buku tematiknya pada halaman 75. Bisa anak-anak lihat ya, pada halaman 75. Nah, di sana ada bacaan teks bekerja sama dalam keberagaman. Nah, Ibu mau tanya di sini, siapa yang mengetahui apa sih itu bekerja sama dalam keberagaman? Ada yang tahu? Kalau tidak ada, mari kita bahas bersama-sama ya nak. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai bekerja sama. Di sini, siapa yang pernah bekerja sama dengan teman sekelompoknya untuk mengerjakan tugas? Iya, jadi bekerja adalah usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya tadi udah ibu bilang, dapat bekerja sama dengan teman dalam mengerjakan tugas kelompoknya, kemudian bergotong royong membersihkan kelas, dan lain sebagainya. Yang dimaksud adalah suatu sikap yang kita lakukan atau yang kita praktikkan ya nak, dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang sangat penting sebagai perwujudan sebagai makhluk sosial yang sangat membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain pastinya ya nak. Nah, jadi itu tadi yang dimaksud dengan kerjasama. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai keragaman ya nak. Jadi, keragaman adalah sebuah kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan sebagai bidang terutama suku, bangsa, ras, agama, dan lainnya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai contoh keberagaman. Ada keberagaman suku, seperti ada suku Jawa, Sunda, Batak, Melayu, Betawi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk keberagaman ras seperti perbedaan warna kulit, ada yang sawo matang, kuning langsat, atau hitam. Kemudian jenis rambut juga. Nah, ada juga contoh keberagaman agama seperti ada agama Islam, ada agama Hindu, Konghucu, Buddha, dan Kristen. Untuk itu, sikap yang perlu kita terapkan ketika bekerja sama dalam keberagaman atau dengan teman yang berbeda, yaitu kita harus saling menghormati ya anak-anak, walaupun memiliki perbedaan. Selain itu, kita sebaiknya harus mementingkan kepentingan bersama dan tidak memaksa kehendak sendiri. Kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan kita akan membahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu gagasan pokok. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik itu berupa kalimat inti maupun kalimat pokok dari paragraf tersebut. Biasanya juga gagasan pokok ini terdapat dalam suatu kalimat ya anak-anak. Nah, letaknya itu bisa di bagian awal dan bisa juga di bagian akhir paragraf. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gagasan pendukung. Nah, apa sih itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok itu tersendiri. Nah, gagasan pendukung disebut juga sebagai gagasan penjelas. Nah, gagasan pendukung berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok atau gagasan inti dari sebuah paragraf tersebut. Gagasan pendukung biasanya terdapat di kalimat kedua dan seterusnya pada setiap paragraf. Ini Ibu akan memberikan contoh dari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah teks bacaan.
Anak-anak ibu tersayang, sekarang coba perhatikan teks bacaan berikut ini. Nah, di dalam teks tersebut terdapat kalimat pertama yang berbunyi, Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kemudian untuk kalimat kedua, sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Untuk kalimat ketiga, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lalu, kalimat keempat, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Kalimat kelima, Udin dan Beni membawa benang kasur. Dan kalimat keenam yang berbunyikan, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Dan untuk kalimat terakhir yang berisikan keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, setelah kalian membaca teks bacaan tadi, apakah kalian dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Anak-anak ibu tersayang, ayo ingat lagi. Apa sih itu gagasan pokok? Nah, iya benar, gagasan pokok biasanya terdapat pada kalimat utama yang terletak pada bagian awal atau bagian akhir. Nah, untuk gagasan pendukung biasanya terdapat di kalimat kedua dan kalimat seterusnya. Jadi, apakah anak-anak ibu tersayang dapat menentukan pada kalimat bacaan tersebut yang mana sih gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Ayo coba perhatikan. Iya benar, untuk gagasan pokoknya itu terdapat pada kalimat yang pertama yang berisikan Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Dan untuk kalimat yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, 6 serta 7 itu merupakan gagasan pendukung yang menjelaskan persiapan saat ingin melakukan percobaan bunyi.